Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahmi, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 2, kelompok 4, nomor daftar hadir 40, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membahas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi yang ada di instansi saya, yaitu Satpol PP. Langsung aja yuk kita bahas. Pertama, saya akan menginfokan dulu nih, apa sih isu itu? Isu merupakan sebuah masalah atau persoalan yang terjadi baik di dalam ataupun di luar suatu organisasi yang belum terpecahkan dan belum siap diambil keputusannya. Tahap analisis isu. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, analisis awal isu. Yang ketiga, pemilihan isu utama. Keempat, analisis penyebab masalah. Dan yang terakhir, penyelesaian isu. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu identifikasi isu. Saya mengidentifikasi beberapa isu. Yang pertama, kurang optimalnya penataan arsip atau dokumen kepegawaian yang ada di Satpol PP. Yang kedua, kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Dan yang ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. Tahap yang kedua yaitu analisis awal isu. Isu yang pertama adalah kurang optimalnya penataan arsip atau dokumen kepegawaian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor penyebab isu tersebut karena kurangnya tenaga pegawai dalam mengelola arsip atau dokumen. Isu yang kedua adalah kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Saya mengambil isu ini dilatar belakangi karena masih belum 100% capaian pegawai datang tepat waktu. Seperti di instansi saya, hampir 20% pegawai tiap bulan terlambat datang sehingga bisa dikatakan tidak mengikuti kegiatan rutin di pagi hari. Isu yang ketiga adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. Peraturan daerah tidak disebarkan secara luas, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan daerah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah. Tahap yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu saya melakukan pemilihan isu utama dengan melakukan penapisan menggunakan APKL dan memprioritaskan dengan USG. APKL merupakan penilaian aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut menyimpang dari harapan standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang harus segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kehalayakan artinya isu tersebut diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Yang terakhir, layak artinya isu tersebut masuk akal, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab, hingga akhirnya diangkat isu yang prioritas. Setelah dilakukan penapisan, saya melakukan prioritas isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknis scoring dan dengan mempertimbangkan 3 komponen. Scoring menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan 1. Sangat tidak urgent, 2. Kurang urgent, 3. Cukup urgent, 4. Urgent, 5. Sangat urgent. Penilaian kualitas isu yang didapatkan yaitu isu yang pertama, kurang optimalnya penataan arsip atau dokumen kepegawaian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk urgence-nya diberi nilai 2, seriousness-nya 4, dan growth-nya 2. Jadi totalnya 10.
Kemudian, untuk isu yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Untuk urgence-nya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 4, sehingga totalnya 13. Isu yang ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. Untuk urgence-nya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4, totalnya 11. Dan dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam isu ini yaitu kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Selanjutnya, saya menganalisis penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Saya menganalisis penyebab-penyebab keterlambatan pegawai datang bekerja ada 4 faktor, yaitu yang pertama, faktor individu, dengan mengutamakan kepentingan pribadi dan kurangnya kesadaran untuk datang tepat waktu. Yang kedua adalah lingkungan, di mana faktor ini disebabkan karena kemacetan, dan juga beberapa pekerja wanita yang mengatakan bahwa sebelum berangkat harus mempersiapkan kebutuhan keluarga terlebih dahulu, terutama untuk anak yang akan sekolah. Yang ketiga, sistem, di mana untuk absensi ini terkadang mengalami gangguan jaringan saat merekam kehadiran, sehingga ketika sudah lewat batas presensi baru dapat terekam kehadirannya. Yang terakhir adalah regulasi, di mana belum ada sanksi tambahan selain dari sanksi yang sudah ada selama ini. Selanjutnya dilakukan analisis pemecahan masalah dengan metode SWOT, di mana S yaitu strengths atau kekuatannya berupa adanya sanksi pemotongan tukin bagi pegawai yang melakukan indisipliner, pengelola kepegawaian yang senantiasa mengontrol kehadiran pegawai di pagi hari. W yaitu weakness atau kelemahan, tingkat kepatuhan pegawai terhadap disiplin, jam kerja yang belum optimal, dan belum tersedianya reward khusus bagi pegawai yang berdisiplin tinggi. O, opportunities, atau yang biasa disebut dengan peluang, dapat meningkatkan kinerja karyawan, dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. T, yaitu threats atau ancaman, adanya sanksi pemecatan bagi pegawai yang tidak memenuhi target kinerja. Yang terakhir adalah alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaiannya dapat berupa memberikan sanksi bagi pegawai yang datang tidak tepat waktu dengan tahap alternatif, yaitu yang pertama, melakukan pemantauan secara rutin kepada pegawai yang diduga datang tidak tepat waktu. Yang kedua, melakukan pemanggilan sekaligus berkomunikasi dua arah. Alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu memberikan reward kepada pegawai yang terdisiplin dengan tahapan memberikan informasi dan motivasi kepada semua pegawai terkait pemberian reward bagi pegawai yang paling disiplin. Misalnya, selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah terlambat dan selalu hadir lebih awal dari yang lainnya, sehingga dapat diberi piagam penghargaan atau bentuk reward yang lainnya yang memacu pegawai lainnya. Pada tahap ini, pihak-pihak yang dilibatkan adalah Kasatpol PP sebagai pimpinan, Kasubag Umum Kepegawaian, dan pegawai Satuan Polisi Pamung Praja. Dari alternatif penyelesaian tersebut diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Demikian isu instansi yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.